permasalahan apa yang kamu hadapi? Saya itu anaknya kurang percaya diri, itu kurang aktif di dalam pembelajaran kelas. Berarti kita bisa mensepakati bersama perihal tatap muka selanjutnya ya. Dan untuk hari Senin dan Kamis saya tidak bisa Mbak, karena saya sudah ada jadwal, jadi mungkin hari lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, terus senang mendengarkannya. Kabar ibu, alhamdulillah baik. Tapi melihat kamu sepertinya kurang bersemangat hari ini. Bisa diceritakan kenapa kamu kurang bersemangat hari ini? Permasalahan saya masih belum ada kemajuan, Bu. Saya masih takut untuk berpartisipasi dalam kelas. Begitu. Baiklah, seperti kesepakatan pada tatap muka kemarin, kita akan membahas tentang kepercayaan diri. Nah, sebelumnya gimana sih kepercayaan diri menurutmu? Kepercayaan diri menurut saya itu dimana kita berani tampil di depan orang dengan bagaimanapun kondisi kita, Bu. Baik. Pada dasarnya apa yang kamu sampaikan itu sudah benar. Jadi kepercayaan diri itu adalah kemampuan, keyakinan atas diri kita sendiri untuk bisa melakukan suatu hal. Nah, menurutmu apa saja yang membuat seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Ketika ia menguasai bidang yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian lingkungan juga mampu menerima dan mendukung tindakannya, Bu. Bagus. Apa yang kamu sampaikan sudah bagus. Tapi sebelum seseorang bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang paling dasar adalah self atau faktor dari diri sendiri. Nah, faktor self ini mencakup bagaimana diri kita bersikap, bertingkah laku, hingga kita bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan untuk setiap orang ini memiliki penilaian terhadap dirinya pun berbeda-beda. Nah, ini yang dinamakan self concept. Dari self concept ini yang akan memberikan pembawaan dari penilaian diri sendiri yang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri. Nah, dari penjabaran kamu mengenai apa saja yang mempengaruhi kepercayaan diri itu dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal atau dari diri sendiri dan faktor eksternal atau dari lingkungan. Nah, menurutmu bagaimana faktor internal tersebut mempengaruhi kepercayaan diri seseorang? Ia harus mengetahui apa yang ingin ia lakukan, kemudian cara ia melakukannya, cara ia menanggapi respon orang lain terhadap apa yang akan ia lakukan, Bu. Gitu. Lalu kiranya bagaimana dengan faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan diri? Mungkin dengan cara orang lain merespon apa yang kita lakukan, Bu. Baik, kiranya apa yang kamu sampaikan tadi sudah hampir menjawab apa yang saya tanyakan. Nah, sebenarnya banyak sekali faktor yang dapat membantu seseorang untuk memiliki kepercayaan diri yang baik. Yang diantaranya dari faktor diri sendiri yang bisa dimulai dengan pola pikir, di mana jika pola pikir kita positif, maka kita akan memandang segala sesuatu secara positif. Nah, pola pikir ini bisa dibangun juga dengan bantuan dari lingkungan atau faktor eksternal, seperti dari pola asuh. Nah, pola asuh, kemudian bagaimana lingkungan juga menggambarkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, begitu juga kepercayaan diri ini bisa dibangun dengan bantuan lingkungan kita, bisa dari orang tua, teman, dan orang-orang terdekat di sekitar kita. Oh, begitu ya, Bu.
Ya, jadi kepercayaan diri ini akan meningkat jika self-mu baik. Yaitu pola pikirmu positif dan juga bagaimana lingkungan juga mendukungmu untuk bisa memiliki pola pikir yang positif. Lalu, kiranya setelah apa yang saya sampaikan sebelumnya, menurut kamu, apakah kamu akan bisa dalam titik di mana kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Saya rasa saya bisa, Bu. Bagus, semangatmu. Lalu, apa langkah yang akan kamu lakukan agar hal tersebut bisa terwujud? Mungkin dengan memulai dari diri saya sendiri, Bu. Karena seperti yang Ibu bilang sebelumnya kan, bahwa faktor yang paling mendasar tumbuhnya kepercayaan diri adalah diri kita sendiri. Mungkin dengan belajar menilai sesuatu lebih positif dan meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya lakukan sudah benar, karena sudah saya persiapkan untuk faktor lingkungan. Mungkin saya akan mencoba berinteraksi lebih sering dengan teman-teman agar saya bisa berlatih untuk menyuarakan pendapat saya. Bagus sekali, kamu sudah bisa sadar terhadap masalahmu dan juga kebutuhanmu. Juga sudah bisa membuat langkah-langkah untuk mengatasi masalahmu juga. Semoga ya, Bu. Semua usaha itu tergantung pada dirimu, karena yang menghadapi masalah itu adalah dirimu sendiri. Walaupun lingkungan sudah berubah menjadi lebih positif, tapi dirimu enggan untuk berubah ke arah yang lebih positif, maka akan sulit untuk bisa mengatasi masalah yang kamu hadapi. Itu akan saya usahakan, walau mungkin sedikit berat, tapi saya akan berusaha. Bagus sekali semangatnya. Tapi sebelumnya, apakah kamu sudah pernah mencoba mendiskusikan mengenai permasalahanmu dengan teman-teman kamu? Tidak, Bu. Boleh saya tahu kenapa? Karena saya tidak memiliki teman. Maksudnya saya tidak memiliki teman dekat ya, Bu. Saya juga lebih senang menyendiri sih. Mengapa? Saya takut kalau mereka tidak bisa menerima saya, Bu. Mengapa kamu berpikiran demikian? Tidak tahu, Bu. Mungkin saya takut pengalaman saya dengan guru saya akan terulang kembali. Sudah pernah mengalami hal tersebut dengan teman kamu kah, sehingga kamu beranggapan seperti itu? Kayaknya sih belum, Bu. Menurutmu apakah temanmu dan guru kamu di masa lalu itu sama, baik dari sifat maupun perilakunya? Enggak, Bu. Menurutmu anggapanmu terhadap temanmu itu bagaimana? Ya, belum tentu benar, Bu. Lalu apakah kamu pernah diperlakukan buruk oleh teman-temanmu? Belum pernah sih, Bu. Bagaimana dengan membantu? Apakah temanmu pernah membantumu? Pernah, mereka pernah membantu saya. Membantu seperti apa? Mereka pernah membagikan informasi tentang perkuliahan kepada saya, Bu. Lalu bagaimana kamu menanggapi perilaku temanmu seperti itu? Itu suatu hal yang positif sih, Bu, kalau menurut saya. Bisa dijelaskan maksud dari positif ini bagaimana? Ya, mereka baik, Bu. Apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang baik, karena kan mereka membantu saya. Lalu jika mereka melakukan hal yang positif yang bisa membantumu, apa kesimpulan kamu terhadap teman-teman kamu tadi? Mereka adalah teman yang baik. Lalu kenapa kamu memiliki ketakutan akan penolakan mereka? Nah, ini kuncinya ada pada diri kamu sendiri. Jika kamu menilai sesuatu yang datang dengan baik, dengan responnya baik, maka dirimu juga akan nyaman, juga akan berani untuk berinteraksi selalu, dan juga selalu menilai sesuatu itu positif. Nah,
Jika kamu menilai sesuatu itu positif, maka kamu akan merasa aman dan diterima oleh mereka. Iya juga sih Bu. Sebelumnya saya juga selalu berpikir apakah teman saya mau atau tidak mendengarkan saya, kayak gitu Bu. Benar sekali. Jadi bagaimana untuk konseling hari ini? Saya rasa cukup Bu. Saya banyak menyadari bahwa apa yang saya takutkan adalah sesuatu yang membuat saya akan terus bertahan menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Nah, bagus sekali. Kamu sudah bisa menyimpulkan apa yang kamu dapati di sekitarmu. Tetap semangat, karena semua proses pasti butuh usaha dan waktu. Iya baik Bu. Untuk tatap muka hari ini bisa kita akhiri. Ya bisa Bu. Saya juga lega sekali karena saya tersadarkan bahwa penilaian saya kurang benar ya selama ini. Terima kasih untuk hari ini. Saya harap kita bisa melakukan tatap muka kembali untuk melihat perkembangan dari masalah kamu ya. Iya Bu. Baik Bu, kiranya hari apa ya saya bisa menemui Ibu? Sama seperti kemarin, saya ada jadwal pada hari Senin dan Kamis. Selain itu saya bisa mulai pagi sampai siang. Bagaimana dengan kamu? Saya bisanya hari Rabu jam 10 pagi. Itu Ya, saya bisa. Baiklah, bisa saya akhiri. ya. Terima kasih untuk kesediaannya menemui saya. Saya harap kamu datang dengan kabar yang semakin baik. Ya, amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.